Halo kaum intelektual sekalian. Wow, gila banget. Mungkin video ini akan sangat kontroversi gitu ya. Kalau saya ungkap ini, mungkin saya akan dimusuhi gitu, akan dicakar-cakar kalau saya bongkar ini. Apa itu? Guys, ternyata ada banyak mohon maaf ya, kegoblokan daripada warga Konoha menyikapi perang antara Iran versus Israel. Ada banyak kebodohan atau ketololan daripada warga Konoha tanpa kita sadari. Apa itu? Yang pertama itu, banyak warga Konoha kemakan hoax ya. Jadi kita itu seperti kurir hoax ya. Seperti video-video AI ya. Jadi warga Konoha itu bulat-bulat bahwa Israel itu sudah hancur. Banyak video-video AI berseliweran di media sosial gitu. Mereka tidak cross check gitu. Sekarang kan sudah ada aplikasi meng-cross check apakah videonya AI atau tidak. Tapi kalau saya perhatikan ya, saking bodohnya, saking tololnya ya, saking IQ-nya setara gorila, video-video yang berseliweran di media sosial itu, video-video AI itu mereka percaya, guys. Wow. Gila banget. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah karena kita bodoh? Sebenarnya bukan karena kita bodoh, guys. Apa yang bikin kita percaya video-video hoax gitu? Apa alasannya? Alasannya itu karena seiman dan seagama serta keberpihakan kita. Jadi kita itu langsung berpihak. Kita nggak peduli siapa yang benar, siapa yang salah. Antara Israel dengan Iran. Pokoknya, ya jadi warga Konoha itu sering ngomong, pokoknya gua bela Iran, apapun yang terjadi. Pokoknya gua bela Gaza, apapun yang terjadi. Walaupun Gaza itu tidak jujur, walaupun mereka playing victim, walaupun mereka berbohong, walaupun Iran itu sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bohong gitu ya. Kemudian media-media Iran itu bikin informasi bohong, tapi kita nggak peduli. Yang penting seiman, seagama. Jadi guys, kita tahu bersama bahwa dalam agama itu ada istilah dogma atau doktrin. Jadi kita itu didoktrin kalau seiman itu kita harus saling melindungi gitu. Jadi ini doktrin buta tanpa kita sadari ya. Kenapa ini dipercaya? Ya karena dalam doktrin agama itu ada istilah percaya nggak percaya harus percaya. Nggak boleh nggak percaya. Itu doktrin agama kan. Nggak ada tuh doktrin agama mengatakan kalau lu nggak percaya boleh kritik, nggak ada seperti itu ya. Kalaupun ada pemuka agama yang mengajarkan seperti itu, mungkin 1 dari 1 juta orang. Pada faktanya pemuka agama mengajarkan percaya nggak percaya lu harus percaya. Kalau lu nggak percaya lu nggak beriman. Kalau lu nggak percaya lu masuk neraka, lu sesat ya, lu tapir gitu. Jadi biasanya seperti itu guys. Jadi ini bersumber dari apa? Dari tradisi kita dalam beragama. Ini biasa disebut dengan bias konfirmasi. Kenapa kita tidak mau mengkonfirmasi kalau ada video-video AI? Karena kebencian kita terhadap musuh Iran itu sendiri. Termasuk orang-orang Israel. Karena kebencian kita. Sebelum perang mulai, kita sudah berpihak gitu. Kita tidak mencari data yang sebenarnya kenapa mereka perang, siapa yang salah, siapa yang benar, nggak peduli. Yang penting seiman gitu. Jadi kalau Amerika itu mayoritas Muslim, maka mereka akan membela Amerika, guys. Warga Konoha itu akan membela Amerika kalau mayoritas Muslim. Ya, kalau misalnya nih Amerika mayoritas Muslim, Iran mayoritas Muslim, siapa yang mereka bela? Biasanya Sunni ya. Kalau di Amerika itu banyak Sunni, maka mereka akan membela Sunni gitu ya. Mereka akan memusuhi Syiah gitu. Kemudian kalau sama-sama Sunni gitu ya, perang, mereka nggak mau tahu biasanya. Mereka menutup itu ya, nggak usah diurusin gitu. Buktinya apa? Pakistan dan Afghanistan, coy. Ya, Anda sadar nggak sih sebenarnya Pakistan dan Afghanistan itu nggak terlalu familiar di Konoha gitu. Kenapa? Alasannya ternyata karena Sunni dan Sunni perang gitu. Karena seagama perang. Wow. Luar biasa. Jadi kita tuh nggak peduli sebenarnya yang namanya kemanusiaan. Kita tuh lebih peduli dengan yang namanya yang seagama, seiman, apalagi yang perang itu seagama dengan kita, musuhnya nggak seiman dengan kita, kafir dan sebagainya, oh kita paling kencang ya. Dan persepsi semacam ini atau prinsip semacam inilah yang mempengaruhi media-media yang ada di Konoha.
Makanya ada di Konoha itu media-media yang menyebarkan kebohongan gitu ya, tanpa mereka minta maaf gitu ya. Dari dulu ya, dari perang Hama seperti itu ya, dari perang gajah seperti itu. Ada banyak kebohongan-kebohongan ya. Banyak berita yang mengatakan bahwa yang menang itu adalah Hama, ya Israel tidak akan menang. Padahal tanya sekarang ini kita perhatikan gimana coba? Yang menang Israel kan, Hamas sudah dilucuti kan, sudah nggak berdaya lagi kan. Tapi dulu media-media di Konoha mengatakan bahwa Hamas itu benang gitu, Israel itu jahat gitu. Jangan seperti itu guys, itu berpikir kanak-kanakan gitu, hitam putih. Saya tidak berpihak pada Amerika di sini, saya tidak berpihak pada Israel ya. Biar kita berkesadaran gitu ya, berpikir secara rasional ya. Itu yang pertama, kita mudah kemakan hoax karena seiman, karena seagama ya. Jadi kalau video itu menguntungkan yang seiman dan seagama, maka kita akan bela mati-matian. Kalau ada berita fakta, tapi tidak menguntungkan bagi yang seiman dan seagama, apakah kita itu terima? Enggak. Biasanya kita akan buang, kita sisihkan, kita tutupi gitu ya. Kemudian selain itu, apalagi kegoblokan-kegoblokan yang tidak disadari oleh warga Konoha gitu. Yang tidak disadari yang kedua itu adalah tentang keberpihakan mereka. Jadi mereka tidak mencari informasi kenapa mereka perang gitu ya. Mereka nggak mikir gitu ya. Kalau terjadi perang maka Selat Hormuz akan ditutup dan itu akan mempengaruhi pasokan minyak di Konoha. Jadi kita itu ya membela Iran sementara Iran menutup Selat Hormuz dan Amerika membela Selat Hormuz supaya dibuka. Kan ngaco kan cara berpikirnya. Kita itu pengennya Selat Hormuz dibuka. Kenapa Selat Hormuz akan dibuka? Apa alasannya? Supaya ya pengiriman minyak itu lancar gitu ya. Kapal tanker Pertamina kemarin kan di stop di Selat Hormuz kan, terjebak di Selat Hormuz kan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Alasannya itu yang paling masuk akal itu ya karena Iran itu pengen kekecauan. Bahkan kapal tanker dari Indonesia, kapal tanker Pertamina di Indonesia juga ya di stop guys. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa warga Konoha tidak mendukung Amerika? Sebenarnya Amerika itu kan pengen Selat Hormuz itu dibuka gitu, jangan ditutup gitu. Cuman Iran menutup. Itu yang jadi permasalahan. Jadi sebenarnya Amerika itu membela kepentingan daripada warga Konoha. Cuman kita nggak berterima kasih sama Amerika. Karena kebencian kita terhadap Amerika, ya dari kecil kita sudah didoktrin untuk membenci Amerika, ya membenci yang tidak sepaham dengan kita, membenci yang beda pengajian, ya beda aliran, ya beda mazhab. Ya dari kecil kita didoktrin seperti itu. Bahkan Syiah yang ada di Konoha itu dikafir-kafirkan, padahal masih satu agama guys. Itu saking intoleransinya kita terhadap yang ada perbedaan. Jadi menurut psikologi ya, dan ini juga pernah dikatakan oleh Dr. Rui Hasan. Dr. Rui Hasan itu pernah mengatakan manusia itu tidak dirancang untuk toleransi. Manusia itu susah banget bertoleransi. Kenapa? Apa alasannya? Karena pengaruh daripada manusia purba. Jadi dulu waktu kita hidup dalam manusia purba itu, kita kan hidup berkelompok-kelompok ya. Jadi kalau ada yang beda dengan kelompok kita, biasanya kita akan curiga gitu. Jangan-jangan ini ancaman. Jangan-jangan ini akan meracuni kita. Jangan-jangan ini musuh gitu. Jangan-jangan ini pengkhianat gitu. Itulah alasannya kenapa kita tuh benci dengan yang namanya perbedaan. Toleransi itu sebenarnya buatan manusia-manusia modern gitu ya. Itu sebenarnya diciptakan oleh ya manusia zaman sekarang. Zaman dulu nggak ada toleransi guys. Perang terus ya, perang antar suku gitu ya, antar kelompok gitu. Sudah semacam tradisi gitu. Ya invasi sana, invasi sini. Jadi manusia itu tidak dirancang untuk toleransi. Manusia itu dirancang untuk intoleransi tanpa kita sadari guys. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar apakah yang saya katakan ini benar atau tidak. Saya tidak mengatakan pendapat saya yang paling benar ya. Ya kemudian apalagi kebodohan atau ketololan daripada warga Konoha menyikapi perang antara Israel dan Iran ini. Mereka menganggap bahwa Iran itu tidak punya salah suci gitu ya. Kemudian mereka menganggap bahwa gajah itu
atau Palestina itu suci, nggak punya salah. Di mata warga Konoha itu, ya, Iran itu adalah negara yang suci, negara yang sangat luar biasa, tanpa celah gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya lagi-lagi karena faktor agama. Kita menganggap bahwa mereka itu agama gitu ya. Pada saat kondisi perang, ya bersatu gitu ya. Walaupun sering ngata-ngatain bahwa Syiah itu sesat ya kan. Jadi pada faktanya seperti itu guys ya. Kemudian selain itu ya, tanpa kita sadari ya, warga Konoha itu membela Iran itu karena punya musuh yang sama. Jadi bukan karena mereka membela Syiah sebenarnya guys. Gini, kalau misalnya ada yang memusuhi Israel misalnya ya, katakanlah Korea Utara misalnya memusuhi Israel, maka warga Konoha akan membela Korea Utara guys. Akan dibela mati-matian. Karena apa? Karena punya musuh yang sama. Saya nggak tahu kenapa bisa seperti itu ya. Kenapa Yahudi dibenci oleh warga Konoha. Padahal mereka nggak punya tetangga orang Yahudi gitu ya. Mereka nggak punya tetangga yang berasal dari Timur Tengah gitu ya. Atau yang berasal dari Israel, nggak ada gitu ya. Jadi kita memusuhi Israel itu karena faktor dari agama. Tanpa kita sadari. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah agama itu membawa permusuhan atau bawa kebencian? Silahkan simpulkan sendiri. Jadi gini guys, kalau kita mayoritas beragama lokal gitu ya, nggak ada menganut yang namanya agama yang dari luar negeri misalnya, apakah kita akan memusuhi Israel? Enggak kan? Buktinya agama-agama lokal yang ada di Konoha itu nggak ada tuh memusuhi Israel, nggak ada ya. Mereka itu damai-damai aja dengan Israel. Seperti misalnya Myanmar ya dekat dengan Israel, kemudian India mayoritas Hindu dekat dengan Israel. Kalau kita Hindu Buddha, mayoritas Hindu Buddha, ya kita bisa membela Israel guys tanpa kita sadari. Jadi pola pikir kita itu tergantung agama gitu, dipengaruhi oleh agama tanpa kita sadari. Menurut kalian gimana? Apakah yang saya katakan ibarat tidak? Saya tidak menyimpulkan ya, silakan simpulkan sendiri. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak. Saya nggak mau berpihak sama yang nonton video ini ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton. Saya kaum intelektual. Salam rasional.